Halo guys, pada kesempatan kali ini gue akan membahas materi tentang strategi dan metode pada proses pembelajaran pendidikan masyarakat. Oke, let's go. Strategi dan metode pembelajaran adalah pendekatan atau cara yang digunakan oleh guru untuk mengajar dan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Strategi melibatkan rencana umum tentang bagaimana materi akan diajarkan, sedangkan metode adalah teknik spesifik yang digunakan dalam pengajaran, seperti ceramah, diskusi kelompok, atau proyek berbasis masalah. Keduanya penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam bagi siswa. Menurut Berta Bintari Wahyujati dalam jurnal Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah, ada dua program. Satu, strategi pendidikan kecakapan hidup berbasis kompetensi. Strategi proses pembelajaran dengan penekanan pendidikan luar sekolah ditekankan dengan penekanan pada kecakapan hidup berbasis kompetensi perencanaan dan perancangan bangunan. Materi-materi yang diberikan disampaikan dengan metode yang berbeda-beda, yaitu disesuaikan dengan jenis mata ajar yang diajarkan. Rencana pengajaran bersifat luas dengan material berupa sedemikian sehingga menarik perhatian peserta dan mengikut sertakan peserta didik secara interaktif. Instruktur pada proses pembelajaran tersebut dituntut untuk berfungsi sebagai pengelola proses belajar mengajar yang melaksanakan 4 tugas, yaitu 1. Merencanakan, 2. Mengatur, 3. Mengarahkan, 4. Mengevaluasi. Secara keseluruhan materi diajarkan dengan menuntun peserta didik mengetahui, mengenali kemudian memahami hal-hal berkaitan dalam perencanaan dan perancangan bangunan, sehingga materi pengajaran dipecah-pecah menjadi unit-unit yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Kedua, strategi dan model pembelajaran kelompok. Hal ini dapat terlihat pada materi struktur dan konstruksi, pemahaman tentang gambar teknis bangunan, serta perencanaan dan perancangan tugas merencanakan suatu proyek yang berbeda-beda dalam satu kelas dengan beberapa tim. Dalam masing-masing tim peserta didik melakukan suatu diskusi mengenai deskripsi, tujuan proyek, dan desain yang berkaitan dengan proyek masing-masing. Pemilihan model belajar yang efektif dilakukan secara variatif, berbeda-beda disesuaikan dengan materi ajar yang diberikan dan disesuaikan dengan metode model pembelajaran yang dipilih oleh masing-masing instruktur materi ajar yang terkait. Pemilihan model kerja kelompok dengan memberikan suatu tugas atau masalah khusus yang harus dipecahkan, menghasilkan suatu presentation laporan dan konsep prarancangan serta dilengkapi gambar-gambar kerja dan maket dipresentasikan di hadapan instruktur dan penguji dari pelaku bisnis konstruksi. Mengkondisikan peserta berlatih berbicara di depan umum, mempertanggungjawabkan hasil karya dan bersikap profesional. Kemampuan yang didapatkan peserta tidak hanya skill yang bersifat terapan tetapi juga kemampuan pendukung, yaitu kemampuan leadership, manajemen, dan kemampuan berkomunikasi dan interaksi secara sosial. Peningkatan kualitas diri, kreativitas dengan kemampuan yang matang dibarengi rasa percaya diri yang ditumbuhkan melalui kemampuan-kemampuan soft skill menjadi daya saing bagi peserta. Oke guys, mungkin sekian dari gua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Thanks.